Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke mas bro, kita ketemu lagi di AY channel bro. Di kesempatan video kali ini saya sedikit mengasih tips gimana cara memasang pipa air ke kamar mandi. Oke bro, sebelum kita tonton videonya jangan lupa subscribe, like, dan komen bro, dan aktifkan juga bro lonceng bro, biar teman-teman gak ketinggalan video-video terbaru dari channel ini mas bro. Oke, langsung saja kita praktekkan gimana cara memasang pipa air ke kamar mandi. Let's go. Jadi untuk video kali ini saya memasang pipa air ke kamar mandi, dan kebetulan untuk pipa airnya ini belum saya pasang. Jadi ini rencananya ini saya mau nembus tembok seperti ini. Untuk lokasinya kamar mandinya seperti ini mas bro. Ini kamar mandinya kamar mandi 2. Terus untuk pipanya ini saya pasang sekalian, jadi 2 kamar mandi untuk pemasangannya. Untuk langkah pertama kita ukur untuk keran, pipa keran kamar mandi seperti ini. Untuk idealnya itu untuk ukuran dari bawah itu 90 cm, atau bisa teman-teman memakai 80 cm. Untuk langkah berikutnya sehabis kita ukur lalu kita bor. Untuk mata bornya seperti biasa ini saya memakai mata bor kaca dengan besar kurang lebih 32 mili. Untuk cara pengeborannya enak jika teman-teman memakai mata bor seperti ini. Untuk hasilnya saya jamin pasti bulat. Jadi untuk langkah pertama jadi kita bor dulu memakai mata bor kaca seperti di video. Karena untuk pemasangannya ini saya nembus tembok. Jika teman-teman untuk pemasangan kamar mandi belum ada kerannya, usahakan kita tinggal nembus tembok seperti ini. Untuk langkah berikutnya sehabis kita bor memakai mata bor kaca, untuk penembusnya ini saya menggunakan mata bor beton. Sedangkan untuk mata bor betonnya kurang lebih untuk panjangnya ini kurang lebih 35 cm. Jadi untuk mata bor seperti ini itu pasti tembus. Good job. Jadi untuk cara menembus tembok seperti ini usahakan untuk mata bornya itu melebihi dari tembok yang akan kita bor, supaya untuk cara kerjanya itu enak dan juga cepat. Jadi kita tembus dulu, sehabis itu kita tinggal besarkan. Sedangkan untuk pembesarannya, atau jika teman-teman untuk mata bornya kurang besar, dan kebetulan untuk video kali ini untuk mata bornya memang enggak terlalu besar, ini tujuannya cuma untuk menembus temboknya. Sedangkan untuk pembesarannya nanti untuk menyesuaikan dari lubang pipanya, ini tinggal kita menyesuaikan pakai pahat besi juga bisa. Ini untuk menembusnya ini saya menggunakan mata bor beton seperti ini. Jadi kita tembus dulu, sehabis itu kita tinggal besarkan untuk lubangnya. Untuk pembesarannya atau menyesuaikan dari lubangnya, untuk supaya besar untuk lubangnya memakai mata bor beton juga seperti ini juga bisa. Nah jadi ini saya tinggal besarkan memakai mata bor seperti ini. Nah, dan jika sudah pas untuk mata, maksud saya untuk pipanya ini, untuk pipanya ini saya menggunakan pipa setengah dim. Nah jadi kita paskan dulu. Untuk hasilnya sangat mantap sekali mas bro, jadi benar-benar pas. Sehabis itu untuk langkah berikutnya kita tinggal ukur
Dan sebelum kita ukur, usahakan untuk yang di tembok kita sudah bobok dulu. Sedangkan untuk pembobokannya, usahakan untuk pembobokannya itu jangan sampai pipa itu jangan sampai keluar dari tembok, karena jika keluar dari tembok otomatis jika sudah kita plaster untuk hasilnya itu kurang bagus, dan untuk jangka panjangnya itu juga rawan, karena jika terkena palu otomatis itu pasti langsung pecah. Jadi usahakan untuk pembobokannya itu kita masukkan untuk pipanya, jadi teman-teman bisa mengemalnya sendiri supaya untuk pipanya itu benar-benar ada di dalam temboknya. Jadi kita kasih keni seperti ini. Untuk perangkainya kita tinggal menyesuaikan dari mata airnya, dan kebetulan untuk mata airnya ini memang sudah ada pipa air, jadi saya tinggal arahkan ke pipa air yang sudah ada. Untuk langkah berikutnya kita paskan dulu untuk posisi yang di dalam kamar mandi. Ini saya menggunakan shock drat. Untuk shock dratnya usahakan teman-teman itu memakai shock drat yang ada kuningannya seperti ini. Ada juga yang shock drat plastik, ini memang plastik cuma ada kuningannya yang di dalam. Untuk jangka panjangnya saya jamin itu pasti kuat, karena biasanya kalau shock kuningan itu kalau gonta ganti keran, biasanya keran itu banyak yang rusak, kita ganti. Untuk jangka panjangnya itu pasti kuat. Tapi jika shocknya itu shock keni plastik, otomatis jika sudah gonta ganti keran itu otomatis untuk hasilnya itu gampang rembes. Jadi usahakan teman-teman memakai shock kuningan. Untuk langkah berikutnya kita tinggal sambung. Untuk keninya juga saya memakai keni setengah tim. Sedangkan untuk paralonnya itu kita tinggal menyesuaikan. Jika teman-teman itu untuk jangka panjangnya itu kepengen lama atau enggak gampang pecah, teman-teman bisa memakai paralon yang bagus. Tapi usahakan untuk paralon seperti ini, untuk pipa air seperti ini, usahakan teman-teman itu memakai paralon yang bagus, ya minimal standar lah. Ukuran yang D itu udah standar. Kalau yang C saya jamin itu pasti kurang kuat, apalagi dimakan waktu biasanya itu gampang pecah. Dan jika pecah otomatis untuk temboknya itu pasti ngeflek, biasanya itu berlumut jika ada air yang bocor. Jadi ini memang rawan dari bocor. Untuk langkah berikutnya ini untuk posisi keran yang kedua. Ini untuk pemasangan keran yang kedua ada di posisi kamar mandi yang kedua. Untuk caranya kita tinggal merakit seperti ini. Sedangkan untuk pemasangan seperti ini ketemunya ada T-nya. Ini udah ada T-nya, jadi kita tinggal sambung ke T-nya. Jadi untuk pemasangannya ini ke sebelah kiri. Untuk pemasangan dari kamar mandi yang pertama, yang ke atas untuk kamar mandi yang kedua. Kita rakit dulu seperti ini, kita paskan dulu sebelum kita lem. Usahakan kita paskan dulu atau kita rakit dulu. Dan jika perakitannya sudah enak, langsung kita tinggal kasih lem. Jadi sebelum kita lem usahakan kita paskan dulu atau kita rakit dulu. Dan jika perakitannya sudah selesai kita tinggal kasih lem. Untuk perakitannya kita tinggal menyesuaikan seperti ini. Ini saya ada T1, habis itu turun. Ini untuk kamar mandi yang pertama. Nah, kita sambung ke kamar mandi yang kedua. Habis itu kita potong menyesuaikan dari ukuran, lalu kita tinggal kasih lem lagi. Kita pasang, kita kasih lem lagi seperti ini. Ini untuk pemasangan kamar mandi yang pertama.
kita kasih lem, sehabis itu kita pasang ke keninnya. Untuk pemasangan yang sebelah kiri ini untuk pemasangan atau ke kamar mandi yang kedua. Kita kasih lem, sehabis itu kita tinggal masukkan. Jadi untuk cara perakitannya cukup mudah kan teman-teman. Jadi teman-teman bisa simak video ini sampai selesai supaya teman-teman tahu dan paham gimana cara memasang atau merakit pipa air ke kamar mandi. Sedangkan untuk perakitannya, untuk arahnya kita tinggal mengikuti mata airnya atau paralon yang sudah ada airnya. Kebetulan untuk di video kali ini memang ada paralon yang sudah ada airnya, jadi saya tinggal menyambungnya. Untuk caranya seperti ini, kita turunkan, sehabis itu kita larikan. Nah, ini untuk posisi yang ketanam, yang di tanah seperti ini. Nah, kita pasang paralonnya, sehabis itu kita kasih ini untuk keninnya yang di bawah seperti ini, lalu kita kasih lem lagi. Kita kasih lem lagi, lalu kita pasang lagi mas bro. Kita pasang seperti ini, lalu kita potong, kita kasih kening lagi, kita kasih kening lagi, sehabis itu kita pasang, kita kasih lem lagi, lalu kita pasang keningnya. Usahakan untuk lemnya itu teman-teman membeli yang bagus untuk lemnya, supaya untuk airnya itu enggak gampang rembes. Jadi untuk pemasangannya cukup mudah kan teman-teman. Teman-teman bisa meniru video ini dan simak video ini sampai selesai biar teman-teman itu enggak gagal paham. Untuk langkah yang terakhir, jika sudah ketemu mata airnya seperti ini atau ketemu paralon yang ada airnya, kita langsung potong. Dan kebetulan ini memang tidak ada stop kerannya, jadi untuk pemotongannya ini saya memakai gergaji besi. Jika memakai gerinda tangan, otomatis untuk pipanya itu keluar air. Lalu kita pasang T seperti ini. Jadi kita pasang T dulu. Untuk pemotongannya ini saya potong yang sebelah barat, karena memang untuk yang sebelah barat itu memang sudah kurang bagus, jadi sekalian saya ganti. Nah, ini untuk lari yang ke kamar mandi seperti ini, kita kasih lem. Jadi untuk mata airnya ini saya buntu memakai dup supaya airnya nggak keluar, karena rencananya ini memang untuk yang sebelah bawah ini memang saya ganti. Dan sebelum mata airnya kita pasang, karena jika sudah terpasang otomatis untuk airnya pasti mengalir, jadi sebelum kita pasang ke mata airnya atau ke sumber airnya, usahakan untuk posisi yang di kamar mandi kita kasih keran juga bisa, kita kasih dup drat seperti ini juga bisa. Jadi untuk posisi yang di keran kita buntu dulu, karena di video kali ini memang belum ada kerannya, jadi saya cukup memakai dup drat seperti ini. Jadi ini untuk penutupan sementara, karena memang belum ada kerannya. Jadi kita tutup dulu memakai dup drat seperti ini untuk kamar mandi yang pertama dan juga kamar mandi yang kedua. Kita tutup dulu seperti ini. Dan jika sudah kita tutup, otomatis jika airnya sudah mengalir, otomatis ini enggak muncrat. Jadi untuk langkah berikutnya langsung kita pasang ke mata airnya atau paralon yang sudah ada airnya. Kita pasang seperti ini. Untuk langkah berikutnya, untuk mata airnya ini sudah mengalir, otomatis kita harus tutup dulu. Untuk tahap yang terakhir ini, karena posisinya memang seperti ini saya kasih shock seperti ini. Kita kasih lem dulu, sehabis itu lalu langsung kita pasang. Kita buka untuk dupnya, lalu kita pasang. Untuk pemasangannya cukup mudah kan teman-teman.
otomatis untuk airnya ini ke kamar mandi sudah mengalir. Dan jika sudah terpasang, kurang lebih untuk hasilnya nanti seperti ini Mas Bro. Untuk hasilnya sangat rapi dan juga sangat mantap sekali kan Mas Bro. Oke bro, semoga video ini bisa bermanfaat. Selamat mencoba di rumah ya bro. Dan kita akan ketemu lagi di video-video berikutnya dari AY Channel. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. About others way before myself.